Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya yang banyak kepada kita. Ada nikmat iman, ada nikmat Islam, ada nikmat harta, ada nikmat keluarga, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Karena Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika kalian mau menghitung satu persatu nikmat Allah, pastilah kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya. Kemudian salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan sunnahnya kita dapat memahami agama ini dengan benar, yang dengan sunnahnya pula kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Alhamdulillah, di pertemuan yang telah lalu kita sudah membahas 3 ayat dari surat Al-Infitar, di mana ketika ayat ini menjelaskan tentang huru-hara terjadinya hari kiamat, namun sebelum sangkakala yang kedua ditiup. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat yang pertama, wa idzas samaa'un fatarat. Allah bersumpah demi langit ketika terbelah. Ketika kita tahu bahwasanya langit ini begitu kuat saat ini, Pak, bahkan awal kali diciptakan, langit itu diciptakan begitu kokoh. Dari mana kita tahu? Dijelaskan di dalam surat An-Naba, Allah Ta'ala berfirman, wa banaina fawqakum sab'an shidada. Dan kami telah membangun di atas kalian 7 lapis langit yang kuat, yang kokoh. Namun ketika hari kiamat itu terjadi, langit menjadi lemah. Sebagaimana telah Allah firmankan di ayat lain, khalaqas samawati fahiya kanat wahiya. Allah menciptakan langit dan ketika itu pada hari kiamat menjadi lemah. Yang saat ini rapat dan kemudian akan terbelah menjadi lemah, maka di saat itu bintang-bintang pun akan terjatuh. Sebagaimana telah Allah firmankan di ayat yang kedua, wa idzal kawakibun tatharat. Dan ketika bintang-bintang terjatuh, lihatlah bahwasanya Allah di sini menyebutkan jamak al-kawakib. Al-kawakib ini jamak dari kaukab. Kalau al-kawakib berarti bintang-bintang. Kalau kaukab berarti satu bintang. Allah menjelaskan bahwasanya kelak pada hari kiamat, bintang-bintang itu jatuh. Seakan-akan menekankan, semakin menekankan bahwasanya tidak dibiarkan makhluk di atas muka bumi ini hidup. Cukup dengan tiupan sangkakala yang pertama, semuanya mati. Ditambah bintang-bintang semuanya jatuh. Tidak ada apa yang hidup, Pak. Sehebat-hebatnya manusia. Andai kata ada yang kebal, misalkan ditabrak, ditembak, tapi nanti pada hari kiamat sudah mati, itu pasti. Hadirin a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian di ayat yang ketiga Allah Ta'ala berfirman, wa idzal biharu fujjirat. Dan ketika itu laut itu meluap, air laut, air sungai semuanya meluap dan terbakar. Air sedingin-dinginnya air sungai ataupun laut nanti akan terbakar, meluap dan terbakar. Hadirin a'azani Allah wa iyyakum. Ketika ayat ini seharusnya cukup membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seharusnya ketika kita benar-benar merenungi ayat demi ayat, ya Allah, bintang akan berjatuhan, bumi akan hancur, laut pun akan meluap. Seharusnya kita semakin takut kepada Allah manakala kita mentadabburi dengan benar. Akan tetapi kalau seandainya kita belum merasa takut, maka mari kita renungi ayat-ayat berikutnya. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat yang keempat, wa idzal quburu bu'thirat. Dan ketika kuburan itu terbalik.
Di sini jelaskan kulliba turabuha wa akhraja ma fiha minal mauta. Di balik tanah kuburan itu dan keluarlah apa yang ada di alam kubur. Maksudnya apa? Kelak pada hari kiamat ketika sangkakala yang kedua ditiup dan tentunya semua hancur alam semesta ini, maka kelak manusia akan bangkit dari alam kubur mereka. Wa nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Ketika sangkakala yang kedua ditiup oleh malaikat Israfil, maka mereka akan bangkit. Hadirin azanillahu wa iyyakum. Dari mana? Dari alam kubur. Thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Dan ketika sangkakala yang kedua ditiup, maka mereka segera bangkit dari kubur mereka dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat ini seringkali diulang. Bahkan pembahasan hari kiamat seringkali diulang di juz 30. Khususnya di surat Makkiyah. Kenapa? Agar kita semakin takut kepada Allah. Tabiat manusia kalau satu kali diperingatkan tentang kematian, sekali diperingatkan tentang hari kiamat, mana mempan. Barangkali kita yang seringkali hadir saja. Nyatanya, bagaimana dengan amalan kita? Yang seringkali diingatkan tentang hari kiamat, kengerian yang terjadi di hari kiamat. Bagaimana dengan amalan kita? Saya, kalau dihitung, dari awal kali saya ngisi di sini, kurang lebih sudah 52 kali pertemuan. Dimulai dari surat An-Naba. Ya, ketemu langsung membahas tentang perkara hari kiamat. Surat An-Naba. Sampai surat Al-Infitar. Membahas tentang perkara-perkara hari kiamat. Nah, 50 kali pertemuan, andai kata sekali pertemuan berarti dalam 1 minggu, berarti kurang lebih berapa pekan? Anggap saja 5 sampai 6 bulan. Lebih daripada setahun berarti, Pak. Nah, kira-kira bagaimana? Apakah keimanan kita atau rasa takut kita kepada Allah sama saja dengan setahun yang lalu? Ketika kita membahas surat An-Naba dengan sampai surat Al-Infitar, sama saja. Atau ada perubahan dalam hati kita? Kita makin soleh, barangkali kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kata saat ini kita masih belum takut kepada Allah. Mari kita renungi sedalam-dalamnya ayat demi ayat yang membahas tentang perkara hari kiamat yang kita akan dibangkitkan pada hari itu untuk dihisab amalan kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, wa idzal quburu bu'thirat. Saat itu kita akan dibangkitkan oleh Allah sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yub'atsun nasu yaumal qiyamati khufatan 'uratan ghurla. Pada hari itu, pada hari kiamat, manusia akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tidak memakai alas kaki, dan tidak bersunat. Hadirin azanillahu wa iyyakum. Mana harta yang kita banggakan selama ini? Mana jabatan yang kita elungkan selama ini? Gak menemani kita. Gak. Bahkan sehelai benang pun dari kain kafan yang kita pakai di alam di kubur, gak ngikut, Pak. Benar-benar kita dalam keadaan telanjang. Ini pelajaran berharga bagi kita. Agar kita tidak sombong dan tidak terfitnah dengan dunia yang kita banggakan, yang kita kejar. Hadirin azan ya Allah wa iyyakum. Nah, di saat itu kita pun akan menghadap Allah. Ustaz, ya, apakah sebanyak ini pembahasan hari kiamat? Barangkali ada yang tanya. Di dalam Al-Quran, iya Pak. Banyak sekali Allah menjelaskan tentang kengerian-kengerian yang terjadi pada hari kiamat. Ya. Tujuannya apa? Agar kita merenungi dan bisa membuat keimanan kita naik. Akhirnya apa? Kita bisa menghilangkan atau melawan fitnah dunia dalam diri kita. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadhil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian sesuatu hal, ya, untuk mengingat satu hal yang dapat menghilangkan kelezatan. Maksudnya kelezatan dunia, kelezatan bermaksiat. Apa itu? Kematian. Yang diingat bukan hanya sebatas nyawa kita akan dicabut dari diri kita. Bukan, Pak. Tetapi juga sekaligus berpikir, membayangkan bagaimana kejadian di hari kiamat nanti. Di saat manusia dibangkitkan, menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendiri-sendiri. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah ayat, kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Setiap mereka akan mendatangi Allah dalam keadaan sendiri-sendiri. Siap tidak, Pak, kita, Pak? Jujur nggak siap? Dosa kita banyak. Sedangkan pahala kita nggak tahu berapa jumlahnya dibanding dosa kita. Hadirin azan Allah wa iyyakum, bayangkan sendiri-sendiri.
Kita manusia ketika di dunia saat tersandung kasus masalah kemudian harus menghadap di pengadilan, misalkan pengadilan di dunia, maka mending kita bisa, kalau yang punya duit bisa nyewa pengacara terkenal yang bisa memenangkan setiap kasus. Ya, seberapa pun salahnya, bisa paling tidak minimal dikurangi pidananya. Yang harusnya seumur hidup bisa 10 tahun mungkin, atau 20 tahun, atau 15 tahun. Atau yang harusnya dihukum mati bisa 15 tahun, atau seumur hidup. Ya. Bisa dengan pedenya. Itu di dunia, Pak. Tapi nanti di akhirat pada hari kiamat, benar-benar dalam keadaan sendiri. Gak ada yang bisa membantu kita kecuali amalan soleh kita. Kecuali amalan soleh. Sedangkan seberapa banyak amalan soleh kita dibanding dengan dosa kita. Kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan kemudian datanglah yaumul hisab. Nama kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diadili. Dan kemudian dihisab, diperhitungkan, dilihat amal perbuatan kita. Maka di saat itulah, ya, sebagaimana disebutkan di ayat berikutnya, di ayat yang kelima, Allah Ta'ala berfirman, alimat nafsum ma qaddamat wa akhar. Setiap manusia, setiap jiwa akan melihat amalan ma qaddamat. Di sini para ulama menjelaskan adalah amalan perbuatan yang telah lalu. Baik amalan kebaikan ataupun amal keburukan akan kita lihat, Pak. Andai kata kita pernah membaca Al-Quran, kita pun akan melihatnya. Andai kata kita pernah berzikir, subhanallah, dengan ikhlas, kita pun akan melihatnya. Andai kata kita pernah beristighfar, kita pun akan melihatnya. Andai kata kita pernah bersedekah 100 rupiah barangkali, atau 500 rupiah di kotak amal, yang masih misalkan di kotak infak, itu pun akan kita lihat. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Demikian pula dosa kita. Sekecil apapun dosa yang pernah kita perbuat, kita pun akan melihatnya. Sebagaimana telah Allah firmankan di dalam surat Az-Zalzal, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Maka barang siapa yang melakukan amalan kebaikan sekecil dzarrah. Apa sih Pak artinya, Pak? Kita melakukan kebaikan sekecil dzarrah. Contohnya apa? Ya, ada kembalian dari Alfamart 100-200 rupiah. Ada harganya nggak di sisi kita? Mungkin yang hadir di sini ya karena duitnya banyak, gak ada artinya ini. Tapi karena dia tahu bahwasanya sekecil amalan apapun akan dia lihat, bahkan balasannya pun akan dia rasakan. Dia ya meskipun ikhlas memang, tapi meremehkan. Belum gitu misalnya, ikhlas ingin bersedekah. Lihat Pak, bahwasanya hal itu akan kita lihat nanti balasannya Pak. Bahkan bisa jadi hal itulah yang akan menjadi penyelamat kita di akhirat. Jadi jangan meremehkan Pak kembalian dari Alfamart ya. Jangan sampai gak jelas kemanakan ya kembalian dari Alfamart atau Indomaret ya. Kumpuli ya. Kemudian dimasukkan ke kotak-kotak infak masjid atau dimanapun itu. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Maka demikian pula dosa kita. Itu pun akan kita lihat. Sebagaimana telah Allah firmankan, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan amalan keburukan, amalan dosa sekecil apapun, maka dia pun akan melihatnya. Bukan hanya sebatas dilihat, Pak, tapi kita pun menurut para ulama akan mendapatkan balasannya. Na'udzubillahi min dzalik. Wa akharat. Ketika Allah Ta'ala berfirman, alimat nafsum ma qaddamat wa akhar. Apa makna daripada akhar? Menurut para ulama ahli tafsir, yang dimaksud dengan wa akhar di sini adalah amal jariyah. Pahala jariyah kita. Kenapa disebut wa akharat di sini? Karena amal jariyah, meskipun kita sudah mati kelak, maka seolah-olah kita sedang mengamalkan amalan tersebut. Pahalanya akan terus mengalir sampai kapanpun kita dan sampai kapanpun amalan atau amal jariah itu diamalkan. Ibarat kalau misalkan kita ini memberikan wakaf tanah misalkan, ya, maka selama tanah itu dimanfaatkan untuk masjid atau pesantren, maka selama itu pula ya pahala itu akan menerus mengalir kepada kita. Kalau kita misalkan membangun masjid, maka selama bangunan itu digunakan untuk sholat, untuk kajian, untuk beribadah, maka selama itu pula pahala itu untuk mengalir kepada kita. Selama kita memberikan mushaf misalkan kepada anak-anak,
penghafal Quran. Nah, selama mushaf itu digunakan untuk menghafal Quran, maka selama itu pula pahala itu akan terus mengalir kepada kita. Hadirin azanillah wa iyyakum. Nah, maka orang yang cerdas, Pak, orang yang cerdas, kita akan berpikir, iya, umur kita itu singkat. Andai kata kita mati besok, ya. Sedangkan umur kita ini singkat, andai kata kita mati besok, kita akan bawa apa? Amalan apa yang kita bawa, Pak? Pede tidak kalau kita misalkan mati besok? Gak percaya diri. Kenapa? Karena kita ini pelit. Begitu. Buktinya apa? Banyak open donasi akan dibuka pesantren, tapi kita kadang nggak peduli. Ya, dibutuhkan misalkan karpet-karpet masjid atau apapun itu dibutuhkan oleh masjid. Kadang kalau kita menutup mata, nggak peduli. Ya, hadirin azanillah wa iyyakum. Sedangkan ketika kita mati, clear sudah. Kita akan menjadi merugi kalau seandainya kita tidak peduli dengan amalan-amalan jariah. Hadirin azanillah wa iyyakum. Ada sebuah kisah inspiratif ya Pak ya. Pernah terjadi di Al-Qolam, ada salah satu donatur kita yang menyumbang tanahnya cukup banyak. Cukup banyak, Pak. Ketika setelah beliau menyumbang, yang mewakafkan tanahnya itu, baru beberapa hari beliau meninggal, Pak. Bayangkan, Pak. Padahal beliau nggak tahu. Beberapa hari kemudian meninggal setelah diwakafkan tanahnya. Nggak tahu. Tapi betapa beruntungnya orang ini, Pak. Ketika akhirnya ya, dia berhasil mewakafkan tanahnya untuk apa? Untuk pembangunan pesantren. Dan pada hari ini sampai hari ini, dari 4 tahun yang lalu Pak, Al-Qolam, ya pesantren yang saya asuh di sana, Masya Allah digunakan untuk menghafal Al-Quran, anak yatim, anak duafa, sampai kapan? Insya Allah sampai kiamat Pak. Bayangkan, berapa banyak pahala yang didapat oleh orang ini. Rahimahullah ta'ala. Nah, tidakkah kita ingin seperti itu? Andai kata kita mati beberapa hari kemudian kita puas. Kenapa? Karena kita telah mengumpulkan bekal-bekal akhir berupa amal jariah. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Nah, pertanyaannya, Ustaz, nah, lebih utama mana antara mewakafkan tanah atau menginfakkan bangunan masjid misalkan atau pesantren? Lebih utama mana, Pak? Antara tanah dengan bangunan. Ada yang bisa jawab? Sama saja. Barakallahu fiik. Yang lain barangkali? Nah, di antara fatwa yang disampaikan oleh salah seorang ulama Yaman, Syekh Utsman As-Salimi rahimahullah taala, bahwa ya, yang paling utama adalah mewakafkan tanah. Kenapa demikian? Kalau tanah sifatnya itu ya seterusnya awet. Ya. Andai kata nih Bapak nih, saya punya tanah 1 hektar, ya, saya wakafkan, ya. Kira-kira ada rusaknya nggak Pak tanah? Pak? Ada hancurnya nggak kira Pak tanah? Pak? Ada hilangnya nggak Pak tanah? Nggak ada. Longsor mungkin, tapi tetap di situ. Iya kan? Gampang nanti diberesin lagi tuh. Iya kan? Selongsor-longsornya. Kecuali terbelah menjadi 2, kiamat clear sudah. Tapi kalau bangunan, Pak, masjid misalkan, saya sumbang nih, yang tanah atau masjid, sumbang masjid. Saya yang nyumbang masjidnya. Kira-kira berapa kekuatan masjid bangunan, Pak? Paling-paling 200-300 tahun. Ini ada yang arsitek deh, di sini, Pak. Dia bisa mengukur kekuatan bangunan. Paling-paling berapa ratus tahun. Ya kalau nggak diurus, ya nggak usah nunggu ratusan tahun. Puluhan tahun saja bisa ambruk sudah. Nah kalau sudah ambruk, clear sudah Pak. Pahala orang yang mewakafkan bangunan itu, maka putus sudah. Ya, sebatas itu saja. Tetapi kalau yang mewakafkan tanahnya, ketika dibangun lagi dengan bangunan yang baru, maka dia tetap mendapatkan pahala, ya, wakaf tanahnya itu terus mengalir. Nah ini Pak, ini menurut fatwa dari salah seorang ulama. Begini Pak. Jadi kita ini harus jeli, ya, harus cari tuh mana yang sedang open donasi untuk pembebasan tanah untuk pesantren kah atau masjid kah? Segera begitu. Karena jarang seperti ini. Peluang seperti ini jarang. Tapi kalau mungkin bangunannya itu banyak yang membutuhkan. Tapi kalau tanahnya itu jarang. Makanya orang-orang yang benar-benar terbuka hatinya itu berebut, Pak. Kalau ada informasi pembukaan tanah, ya, berebut. Nah,
Hadirin Allah wa iyyakum. Tapi tenang saja. Kalau kurang informasi banyak saya tunjukkan, Pak. Di Al-Qalam masih ya. Di Al-Qalam itu masih pembukaan donasi untuk pembebasan tanah ya. Termasuk di salah satu pesantren yang saya asuh juga di daerah Bogor, pesantren Abdan Syakuro, itu pun insya Allah akan membuka lahan baru seluas 1 hektar, insya Allah di daerah Kuningan, yang gunanya nanti untuk pesantren ya, untuk pesantrennya dengan duafa, mudah-mudahan gratis nantinya ketika kita berhasil mengelola tanah tersebut. Untuk apa? Untuk unit usaha, peternakan, perkebunan, begitu ya. Ini bukan model, Pak, tapi tidak ada salahnya saya share di sini. Barangkali ada yang tergerak, Ustadz, saya mau nyumbang 1000 meter, misalkan, atau 2000 meter, silakan. Toh kebaikannya bukan untuk siapa-siapa, untuk kita sendiri, begitu ya, untuk yang menyumbangkan, wakafkan tanah itu. Hadirin azza Allah wa iyyakum. Maka orang yang cerdas mengingat umur kita yang singkat, maka akan mencari peluang-peluang amal jariah apapun itu. Mushaf misalkan. Ya, mushaf itu, kertas itu paling-paling saya punya santri, Pak. Kadangkala ada orang yang mewakafkan mushaf, itu nggak lama dipakainya, Pak. Paling-paling 6 bulan. Namanya anak-anak nanti disobek-sobek, Pak. Maksudnya kadang-kadang nggak bisa ngerawatnya, bukan sengaja disobek. Ya, misalkan ya nggak bisa ngerawatnya, kesobek terus nggak dipakai. Tapi bukan berarti selesai sampai di situ kalau untuk mushaf. Bisa jadi seterusnya. Selama anak ini hidup dan kemudian membaca Al-Quran, maka selama itu pula kita mendapatkan pahalanya, meskipun dengan mushaf yang berbeda. Kenapa? Karena mushaf yang dipakai, yang diberikan oleh antum, oleh Bapak di sini, itu dipakai untuk belajar membaca Al-Quran. Begitu. Untuk menghafal Al-Quran. Andai kata anak ini ketika belum mulai menghafal, belum diberikan mushaf oleh kita, dia belum menghafal surat Al-Fatihah, Pak. Nah, ketika diterima, diberikan mushaf oleh antum, nah, nih deh, mushaf deh. Kemudian mulai menghafal surat Al-Fatihah, dihafal surat Al-Fatihah, dan ternyata hafal melalui mushaf yang antum beri, maka andai kata dia sholat, membaca surat Al-Fatihah yang dia sudah hafal melalui mushaf antum, maka selama dia sholat, Pak, selama dia membaca surat Al-Fatihah, selama dia membaca surat-surat dengan hafalannya, maka selama itu pula kita mendapatkan pahalanya. Ini kalau berbicara amal jariah. Ya, jadi kita ini harus paham skala prioritas. Amal mana yang kita dahulukan? Ya, jangan sampai berkali-kali umroh tapi lupa untuk bangun masjid. Lupa untuk apa? Misalkan memberikan wakaf tanah. Rugi, Pak. Ya, rugi. Kalau kita yang doyan apa cari pahala, cari bekal, hitungannya rugi kalau kita nggak punya pahala jariah. Ya, umroh kalau kita mati, clear sudah. Ya, clear sudah, hanya sebatas itu kita dapatkan. Tapi kalau amal jariah sudah, selama hal itu dimanfaatkan, maka selama itu pula kita mendapatkan pahala. Tapi yang namanya amal jariah itu banyak jenisnya, Pak. Disebutkan dalam sebuah hadis ada 3 macam. Idza matal insanu, saya kira hafal semua, bahwasanya apabila mati anak Adam, manusia meninggal di dunia, maka terputus amalannya kecuali 3 amalan. Yang pertama adalah sedekatin jariyah. Sedekah jariyah. Sebagaimana tadi saya sebutkan. Sedekah jariyah. Yang kita nyumbang karpet masjid, kita nyumbang tanah, kita nyumbang semen, kita nyumbang bata. Ya, begitu. Kemudian wa ilmin yuntafa'u bihi. Dan ilmu yang diamalkan, yang dimanfaatkan. Ini bapak-bapak nih hadir di sini bukan jangan sampai sekedar hadir. Ya, fahami, pulang amalkan kepada anak dan istri. Ya, tentang hari kiamat diceritakan, nanti anak dan istri faham dan takut kepada Allah, semakin soleh. Karena apa? Karena rasa takutnya tentang hari kiamat yang diceritakan oleh kita. Maka selama dia menjadi anak yang soleh, selama istri kita menjadi solehah karena hal itu, maka selama itu pula kita akan mendapatkan pahalanya, Pak. Ini luar biasa. Ilmu yang bermanfaat. Termasuk ketika kita mengajarkan alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dan seterusnya kepada anak kita. Sampai akhirnya bisa membaca Al-Quran. Bayangkan. Sampai akhirnya bisa membaca surat Al-Fatihah dengan benar. Selama anak kita bisa mengamalkan hal yang kita pelajari daripada bacaan Al-Quran, gerakan sholat, bagaimana caranya berwudu, bagaimana caranya mentauhidkan Allah, dan ketika hal itu diamalkan, maka selama itu kita mendapatkan pahalanya. Ini peluang pahala jari itu banyak.
Andai kata kita nggak mampu untuk sedekah jariah, kita masih bisa untuk mendapatkan jariah ilmu yang bermanfaat. Banyak peluangnya. Cuman kadang-kala kita orang tua tuh malas. Masih kecil, umur 3 tahun langsung buru-buru dititipin kemana Pak? TPA, ya, atau apa tuh? Tempat penitipan anak yang usia 3 tahun. Malas orang tuanya ngajarin alif batasan, ngajarin doa-doa sebelum makan, sesudah makan, sebelum tidur. Akhirnya apa? Pahalanya itu diborong oleh guru TK-nya. Kita nggak dapat apa-apa, ya, kecuali sedikit. Lebih banyak guru TK-nya. Hadirin azanillah wa iyyakum. Jadi kita ini jangan kecolongan, Pak. Terus ya, anak kita jadi ladang pahala jariah kita. Istri kita pun sama. Ya, siapapun itu yang kita kenal. Nah, kemudian yang ketiga adalah waladun salihun yad'u lahu. Ini juga amal jariah. Adalah anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ya, jangan dibiarkan anak kita ini nggak ngerti agama. Jangan dibiarkan anak kita ini nggak ngerti apa-apa. Kadang-kala saya prihatin, Pak. Ada orang tua yang mampu, ya, orientasinya ke dunia. Sehingga yang penting dia berpikir anak itu, yang penting bisa sarjana, ya, dengan apa? Kuliah di fakultas yang mentereng, tapi nggak ngerti agama. Banyak tidak? Banyak, Pak. Bahkan tidak jarang kita temui, termasuk anak-anak daripada orang tuanya yang rajin di masjid, rajin di majelis ilmu, tetapi apa? Kurang peduli dengan pendidikan agama anaknya. Dikira kalau sudah SMP belajar agama di pesantren clear sudah. Nanti SMA-nya di sekolah umum. Ya, nggak cukup, Pak. Yang namanya belajar itu seumur hidup, ya. Paling tidak dia SMA sampai dari SD sampai SMA di apa namanya madrasah atau di pesantren. Nanti gampang nanti lulus sekolah dititipkan di universitas-universitas Islam, syukur-syukur. Kalau enggak ya sudah di kedokteran atau di mana. Paling tidak dia punya bekal yang benar, bekal yang cukup. Hadirin azani Allah wa iya. Nah, wa akhar di sini juga bukan hanya sebatas amal atau pahala jariah, termasuk dosa jariah pun ya kita akan melihatnya. Ya, dosa jariah, contohnya apa? Barangkali dulu ya ada yang pernah mengajari temannya untuk bermaksiat, bagaimana nyuri yang benar. Misalkan, ya bagaimana nyuri singkong yang benar. Ini caranya gini nih, diajarkan. Bagaimana caranya pacaran yang benar. Kadang-kadang dalam pergaulan bebas seperti itu, Pak. Yang senior ngajarin nggak benar kepada yang junior. Bagaimana caranya ribut yang benar supaya apa musuhnya itu kalah misalkan atau bahkan mati misalkan. Itu ada senior-senior yang barangkali seperti itu. Nah itu dosa jariah. Kalau misalkan diamalkan oleh juniornya ini yang diajarkan keburukan. Nah, kalau kita ingat ternyata kita punya dosa jadinya seperti itu kurang lebih, maka segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melihat balasannya nanti di hari kiamat. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Hal semakna juga disebutkan di dalam surat yang lain. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Qiyamah ayat 13, yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Manusia akan diingatkan pada hari kiamat dengan amalan yang telah dia lakukan, yaitu amalan kebaikan dan keburukan, wa akhar, dan amal jariah. Juga Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 30, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khair muhtara. Pada hari ketika engkau mendapati setiap manusia mengetahui ya, apa yang telah dia lakukan dari kebaikan yang dihadirkan dan juga keburukan. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Nah, ketika manusia sudah di hari penghisaban, dia melihat bagaimana catatan amal kebaikan dan keburukannya. Apa yang mereka harapkan, Pak? Apa yang mereka harapkan? Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Dia berharap kalau sekiranya waktu penghisaban tersebut diundur. Ya, jaraknya dalam waktu yang lama sudah. Ketika ngantrinya lama, Pak. Yaumul hisab itu ngantrinya lama. Tapi kadangkala sudah dipanggil dan diperlihatkan catatan amalnya. Yang melihat pengennya apa? Di jarak sudah. Pengennya diundur lagi. Begitu bahasa, kurang lebih seperti itu. Kenapa? Karena takut di yaumul hisab itu.
Terlebih ketika melihat apa? Dosa-dosanya ternyata lebih banyak daripada amalan solehnya. Apa yang dirasakan? Takutnya luar biasa. Ketika disebutkan dalam sebuah ayat, yauma taral mujrimina musyfiqina mimma fi. Pada hari ketika engkau melihat orang-orang mujrim, pelaku maksiat yang dosanya itu banyak, mereka merasa takut terhadap apa yang ada di dalam catatan amal tersebut. Sampai-sampai mereka berkata, "Mali hadzal kitab." Apa kitab ini? Apa kitab ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak terlewati sedikit pun amalan yang kecil ataupun yang besar kecuali ia mencatatnya. Gak akan terlewat, Pak. Ya, Allah gak pernah lalai melalui malaikat yang mencatat amalan kita, gak pernah lalai, Pak. Ini kita seperti ini, barangkali kita ngelamun di majelis ilmu pun akan dicatat. Kita serius menuntut ilmu. Apakah hanya sebatas iseng saja? Nunggu isak saja sudah. Daripada pulang jauh, kita mesti nongkrong di majelis ilmu. Ya, apa kita benar-benar bersungguh-sungguh niat kita untuk menuntut ilmu? Semuanya pun akan ada catatannya. Bukan hanya amalan zahir, hati kita pun akan dicatat, Pak. Bagaimana niat kita, bagaimana kesungguhan kita, bagaimana rasa serius kita untuk beribadah, semuanya bersih, ya, secara rinci akan dicatat oleh malaikat, Pak. Ya, jadi jangan meremehkan amalan hati. Ustaz, sudah niatnya sudah lurus, tapi sudah sampai majelis ilmu ngantuk, Ustaz. Ya semuanya pun akan dicatat, Pak. Ya, yang penting niat kita ikhlas saja dulu. Ya, adapun nanti kalau sudah nyampe majelis ilmu ngantuk, itu urusan lain. Di luar kuasa kita, di luar kendali kita. Seperti itu, Pak. Yang penting luruskan niat. Jangan sebatas iseng, begitu ya. Hadirin a'azani Allah wa iyyakum. Nah, kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim." Wahai manusia, ma gharraka ay syai'in khada'aka ya ayyuhal insan bi rabbika. Maksud daripada ma gharraka adalah ayu syai'in. Apa? Khada'aka yang membuatmu terperdaya, tertipu, wahai manusia. Ya ayyuhal insan, birabbika terhadap Rabbmu, khaliqika wa malika wa mudabbirika. Terhadap Rabbmu yang telah menciptakanmu, yang telah merajaimu, yang telah mengurus. Apa yang membuat engkau terperdaya? Apa yang membuat kita ini senang terhadap kemaksiatan? Apa yang membuat kita ini tidak peduli dengan perintah Allah? Apa yang membuat kita ini tidak peduli dengan hari kiamat? Apa, Pak? Kira-kira apa, Pak? Hah? Dunia, kebodohan, dan nafsu kita, Pak. Ya, kebodohan. Jadi jangan nyaman kalau kita bodoh, Pak. Jangan kita nyaman kalau kita nggak ngerti apa-apa. Apalagi senang. Kenapa? Karena kalau nggak tahu kita ngelakuin kesalahan, kita akan dimaafkan. Ini keliru. Ya. Ini berarti gurunya ngajarin nggak benar. Berarti, Pak. Kalau kita punya pemahaman seperti ini. Karena kalau kita nggak ngerti agama, terus kita salah, ya dosa. Bahkan dosanya double. Kenapa? Karena kita nggak taat kepada Allah yang harusnya kita ini diwajibkan untuk menuntut ilmu, tapi kita nggak mau menuntut ilmu. Akhirnya apa? Bodoh. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Maka seringkali orang terperdaya, akhirnya terjatuh kepada kemaksiatan. Kenapa? Karena bodoh. Mohon maaf, saya pun masih bodoh, sehingga saya harus belajar. Begitu. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kita lihat ya, di masyarakat luar biasa, contoh kemaksiatan yang akhirnya banyak digandrungi oleh manusia, menganggap bahwa itu hal yang boleh adalah riba, Pak. Ya, riba. Ya tidak. Banyak di masyarakat, Pak. Bahkan tidak jarang tokoh agamanya pun ikut-ikutan, ya, mengajarkan untuk melakukan riba. Ini terjadi di kampus saya banyak, Pak. Luar biasa. Kenapa alasannya? Mereka mengamalkan melakukan riba. Kenapa? Pertama, memang karena bodoh. Kedua, kan ridho sama-sama ridho, Pak. Kalau ditanya, riba itu haram. Kata siapa haram? Kan sama-sama ridho. Sekilas, betul. Ya, ridho itu sebuah kebaikan. Tapi kalau menempatkannya bukan pada tempatnya, itu haram. Riba, ya secara qat'i, ya jelas dalilnya di dalam Al-Quran, bahwasanya Allah menghalalkan jual beli, terus kemudian mengharamkan riba.
Ya, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jelas. Ya. Tapi zaman sekarang banyak orang yang tertipu dengan kebodohannya mengatakan bahwasanya riba itu halal. Kenapa? Karena dilakukan atas dasar ridho. Begitu. Kalau sesuatu yang haram menjadi halal atau boleh karena apa ridho, besok Pak, ada yang menghalalkan zina. Ya, datang ke PSK, kemudian bayar 100.000 sama-sama ridho. Ya, si pelaku ini yang mendatangi PSK ini mendapatkan kenikmatan, kemudian PSK mendapatkan upah. Kemudian sama-sama ridho menjadi halal tidak Pak? Jadi halal bagi siapa? Mereka orang-orang yang tidak mau belajar agama. Menganggap bahwasanya riba itu menjadi boleh karena apa? Sama-sama ridho. Kesyirikan pun sama. Banyak orang yang mengatakan bahwasanya kesyirikan itu diperbolehkan. Kenapa? Karena apa? Kebodohan. Ya. Alasannya apa? Kearifan lokal. Begitu. Ya tidak Pak? Boleh menurut mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian ya seringkali manusia terperdaya karena apa? Nafsul amarah bisu. Oleh hawa nafsunya yang memerintahkan kepada keburukan, kepada kemaksiatan. Ini Pak. Nah, bagaimana cara melawan kebodohan? Itu hindari kemalasan. Buang kemalasan, tinggalkan kemalasan. Ya, belajar agama. Sampai kapanpun, hingga kita mati, kita ini butuh terhadap ilmu. Minta kepada Allah yang ilmu yang bermanfaat. Rabbi zidni ilma. Ya Rabb, tambahkanlah kepadamu ilmu. Jangan mintanya ditambah harta terus tiap hari. Ya Allah, berilah rezeki yang halal, berkah, ya yang banyak, jadikanlah saya ini kaya. Terus tiap hari seperti itu, tapi lupa meminta agar ditambahkan ilmu. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Nah, kemudian yang buat kita ini terperdaya terhadap Allah adalah nafsu amarah bisu. Bagaimana cara mengalahkan nafsu? Jangan setiap yang kita inginkan itu dituruti, Pak. Pengen bakso, harus beli. Pengen martabak, harus beli. Pengen apa lagi, sate, harus beli. Ini bisa menguatkan nafsu amarah bisu. Ya, semakin kuat nafsu tersebut, sehingga apa? Kita akan menjadi lemah hati kita. Begitu. Ya, kalau kita ini ingin makan makanan apapun, kendalikan dengan puasa. Jangan serba dituruti. Begitu. Ah, kan boleh. Bukan seperti itu teorinya, Pak. Menurut kata para ulama, agar hawa nafsu kita ini kalah, maka jangan turuti hawa nafsu meskipun dia memerintahkan kepada yang boleh. Ya, contoh asik main game, akhirnya apa? Nggak kenal waktu. Ya, secara tidak langsung, ya kita ini kalah dengan nafsu kita. Dan yang ketiga adalah dunia. Ya, ini yang membuat kita terperdaya. Ya, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhawatirkan umatnya untuk apa? Ya, terjatuh kepada fitnah dunia. Nah, ketiga musuh ini atau ketiga hal yang membuat kita terperdaya, mana yang paling kita cintai, Pak? Kebodohan, hawa nafsu atau dunia? Dunia. Ya tidak, Pak? Ya tidak. Dunia yang kita paling cintai. Ya, sampai banyak orang yang rela mati karena dunia. Bahkan banyak orang yang rela mematikan orang lain. Kenapa? Karena dunia. Ini yang terjadi. Padahal kita tahu bahwasanya dunia adalah musuh kita. Hadirin Allah wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala masih di ayat yang sama menyebutkan bi rabbikal karim, apa yang membuatmu terperdaya terhadap Rabbmu yang mulia. Di dalam ayat ini Allah memberikan peringatan kepada kita bahwasanya seakan-akan Allah memerintahkan kita untuk bersyukur terhadap kemuliaan Allah yang diberikan kepada kita berupa rizki, berupa harta benda, berupa umur, berupa keimanan, berupa keislaman. Harusnya dibalas dengan kata-kata, bukannya dengan kemaksiatan, dengan kelalaian. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Maka ya, kewajiban kita atas nikmat yang telah Allah berikan dengan apa? Dengan syukur. Ya, namun bukan hanya sebatas di lisan saja, tapi juga dengan perbuatan. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian di ayat berikutnya Allah Ta'ala berfirman, Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ya, ketika Allah menyebutkan tentang kemuliaan yang Allah miliki, bi rabbikal karim, dengan Rabb yang maha mulia, di antara bentuk kemuliaan Allah adalah yang telah menciptakan Allazi khalaqaka. Apa makna daripada Allazi khalaqaka?
Ay alladzi awjadaka wa ansha'aka minal adam. Yaitu yang telah membuatmu ada, yang telah menciptakanmu, yang telah membentukmu dari yang sebelumnya tidak ada. Kita ini awalnya nggak ada, Pak. Ya, kemudian menjadi ada. Kenapa? Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasawwaka, dan menyempurnakanmu. Fa'adalak, dan membuatmu seimbang. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Maka ya, diingat, sangat-sangat perlu diingat bahwa kita ini sebelumnya nggak ada. Bahkan kita ini terbentuk dari apa? Dari air yang hina dina. Air apa itu? Air mani yang mohon maaf baunya pun nggak sedap. Kita itu dari situ, Pak. Bahkan Nabi untuk mengingatkan hal itu, pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meludah kepada tangannya, Pak. Ya, meludah ke tangannya, kemudian beliau pegang seperti ini. Ya, kemudian beliau menyebutkan sebuah hadis qudsi. Apa kata beliau? Qala Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, wahai anak Adam, ya, bagaimana mungkin engkau memandang remeh, ya, meremehkan aku? Wa qad khalaqtuka min mithli hadza." Dan sungguh kau ini telah kuciptakan dari semisal ini. Maksudnya apa? Mani, ya. Kenapa Nabi meludah? Ya, mengibaratkan bahwasanya ludah ini seperti mani, begitu. Kemudian hatta idza sawaituka wa adaltuka masyaita baina baratain, ya, sampai kemudian aku ini menyempurnakanmu, ya, menyeimbangkanmu hingga engkau mampu berjalan di atas burdahmu, maksudnya berjalan dengan sombong. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian Allah berkata, fajama'ta wa mana'ta, dan engkau mengumpulkan harta tetapi engkau menghalangi hartamu, maksudnya untuk disedekahkan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, hatta idza balagatit taraki qulta atasaddaq, sampai kemudian nyawamu sampai kerongkongan, barulah engkau berkata, aku mau bersedekah. Ini hati-hati, Pak. Ini sifat tercela. Ketika punya harta masih sehat, lupa dengan sedekah, lupa dengan ibadah. Giliran nanti kemudian sudah nyawa, sudah sampai kerongkongan, baru inginnya sedekah, inginnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Nah, kita yang belajar, maka benar-benar harus memanfaatkan waktu sehat kita sebelum sakit kita, muda kita sebelum tua kita, ya. Begitu dan seterusnya. Agar apa? Kita beruntung. Fi ayyi suratin ma syaa rakkaba, ya. Allah menciptakan, menyempurnakan, menyeimbangkan fi ayyi surah. Fi ayyi surah maksudnya adalah fi ayyi suratin minaswar wa ayyi syaklin minal ashkal, adalah di dalam bentuk apapun, masya rakkaba, yang Allah kehendaki dan Allah membentuk. Jadi penciptaan manusia itu tergantung kepada Allah. Allah mau buat apapun kita ini harus bersyukur, Pak. Andai kata hidung kita tidak seperti orang Eropa, kita pun harus bersyukur. Ya, kalau orang Eropa atau orang Arab ini mancung-mancungnya luar biasa. Kita alhamdulillah, Pak. Meskipun seperti hidung kita, Pak. Ya, alhamdulillah kita syukur. Ya, coba. Masker masih nyangkul kan, Pak, di sini, Pak. Ya, enggak. Apa namanya? Melorot gitu ya. Bersyukur kita, Pak. Ya, meskipun kita tidak semancung orang Arab. Tapi paling tidak kalau pakai masker dan melorot maskernya. Seperti itu ya. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Nah, hal itu perlu kita pahami bahwa apapun, ya, yang Allah tentukan dalam diri kita, meskipun kita barangkali nggak putih atau barangkali nggak ganteng seperti artis, harus kita syukuri, ya, karena itu kehendak Allah. Dan bahkan andai kata anak kita nggak seganteng kita, jangan tuduh istri kita berzina dengan orang lain, berselingkuh dengan orang lain. Ya, orang tuanya putih semua, anaknya hitam. Istri kita selingkuh, nih, miripnya tetangga. Kebetulan tetangga kita orang Papua. Mohon maaf ya, seperti itu misalkan. Jangan tuduh istri kita berselingkuh. Karena hal ini pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seseorang yang menuduh istrinya berselingkuh.
Dia mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Nabi, ya, istriku ini baru melahirkan seorang anak hitam. Ya, kedua orang tuanya itu putih. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada orang ini, halaka min ibil. Apakah engkau memiliki unta? Iya, kata orang ini. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, fama alwanuha. Lantas apa warna-warna unta tersebut? Apa kata dia? Merah, wahai Nabi. Lalu Nabi bertanya kembali kepada orang tersebut, fahal fiha min awraq? Apakah ada di antara unta tersebut yang berwarna abu-abu? Apa kata dia? Iya, ada, wahai Nabi. Padahal bibitnya sama, Pak. Ya, bisa jadi bibitnya itu merah, suami istrinya. Ya, tetapi anaknya ada yang berwarna abu-abu. Lantas kemudian Nabi berkata, bagaimana mungkin itu terjadi? Dijawab orang ini, bisa jadi karena apa namanya, genetik. Begitu ya, Pak ya. Nah, demikian pula Nabi menjawab, nah bisa jadi ya anakmu juga karena genetik. Nah, niru orang tuanya, bisa jadi niru kakek neneknya. Bisa jadi karena niru buyutnya yang warna hitam. Itu seperti itu, Pak. Ya, Bapak nih apa namanya, bukan abu-abu, Bapak sawo matang. Jadi kalau anaknya putih, jangan kaget. Bisa jadi ada buyut kita yang memang putih. Atau turunan masih Cina, kitanya hitam kebetulan. Jangan kaget kalau misalkan anaknya putih. Atau sebaliknya hitam, kitanya putih. Ya, itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikannya demikian. Barangkali itu yang dapat kita pahami pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan sedikit ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semua kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita tertuntun, termotivasi untuk melakukan amalan saleh, lebih rajin dan lebih giat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.